itu karirnya gimana, Ti? Maksudnya eh, jenjang kerja atau di industri apa sih biasanya kalau DKV? Halo, video ini adalah lanjutan dari part 1. Video ini kita akan membahas mengenai DKV. Selama kuliah sibuk nggak kalau jurusan DKV, Ti? Hmm. Jadi DKV itu, sebenarnya bukan hanya DKV, tapi teman-teman se-FSRD, sefakultas, itu ada mirip-mirip nih, karena kita tugasnya sebenarnya menurut aku tidak banyak. Maksudnya tidak melebihi kapasitas kita. Tapi karena ini kan sesuatu yang bukan ilmu eksak ya. Iya. Kalau bikin gambar sebenarnya sesuai preferensi masing-masing. Kayak misalnya aku tugasnya gambar, terus nggak puas, belum puas nih, kalau bikin terus kan, ngerjain terus gitu. Nah biasanya itu suka sampai tubuh biasanya. Itu sangat terkenal dengan anak-anak FSRD. Tapi itu sebenarnya sesuai cara manage waktu masing-masing aja sih. Itu karena preferensi kan belum pas gitu. Untuk tugas-tugasnya sih sebenarnya rada asik dibanding kata bermain. Kita bisa bermain dengan warna, kita bisa bermain dengan bentuk, tidak membosankan begitu. Iya. Cuman memang harus mengasah otak, harus kreatif begitu. Tugas-tugasnya. Jadi lebih ke susah tanda petik itu mungkin ya. Bukan ngapalin rumus dan lain-lain, tapi lebih mengasah otak kreatif. Ya. Main-main warna, berarti harus banyak lihat-lihat referensi gitu ya? Betul banget. Lihat hasil karya orang sebagai inspirasi mungkin ya. Iya. Terus itu karirnya gimana, Ti? Maksudnya jenjang kerja atau di industri apa sih biasanya kalau DKV? Prospek kerja lulusan DKV itu sebenarnya sangat-sangat luas, sangat banyak. Kalau untuk title masing-masing itu beragam, dari graphic designer, ilustrator, animator, kayak tadi juga art director atau creative director, designer, videographer, fotografer, banyak kan. Banyak ya. Untuk tempat kerjanya sendiri sih itu juga beragam. Kayak kalau misalnya di perusahaan, ini perusahaan lintas industri sih kalau menurut aku, karena sekarang makin banyak perusahaan yang sadar pentingnya desain, pentingnya visual ya. Jadi mereka sudah lebih banyak yang membuka lowongan untuk merekrut desainer. Nah biasanya yang begini itu, perusahaan yang begitu merekrut desainer untuk perusahaannya sendiri, jadi in-house designer. Biasanya para desainer ini materi kerja mereka itu ya seputar bahan-bahan si perusahaannya. Dan kalau misalnya tidak di perusahaan, ada juga agency, kayak iklan, desain, dan lain sebagainya. Itu biasanya mereka itu dapat klien dari perusahaan yang tidak punya in-house design. Gitu. Jadi mereka menggunakan jasa luar kan. Nah, teman-teman yang di agensi seperti ini, mereka itu materi kerja mereka, bahan desain mereka itu lebih banyak, lebih bervariasi gitu. Dari perusahaan A, dari perusahaan B gitu. Jadi, kalau misalnya adik-adik mau terlalu formal begitu terikat ke perusahaan, bisa banget jadi freelancer. Jadi dengan keadaan sekarang kan, perkembangan sekarang kayaknya mudah banget untuk menghidupkan sesuatu. Lewat internet kita itu gampang banget untuk mendapatkan proyek gitu dari berbagai tempat, bahkan banyak kok yang dari luar negeri begitu. Kemudian itu bisa kita lihat atau kita baca dari website seperti Fiverr, seperti Upwork. Jadi sebenarnya sudah sangat mudah untuk menemukan pekerjaan freelance itu.
Oh, berarti itu website itu menggaji kita gitu ya? Maksudnya kayak kita gambar sesuatu, kita bikin Oh, karakter gitu ya? kalau kayaknya ada website yang seperti itu. Mm-mm. Tapi yang secara umum yang aku tahu ya, yang Mm. aku pakai itu, jadi dia hanya platform aja. Dia menghubungkan, misalnya Niko nih ingin seseorang mendesainkan logo, tapi nggak tahu Logo siapa. logo Jadi, perusahaan misalnya ya. jadi Niko mempost pekerjaan ini di Hmm? salah satu website. Nah, terus nanti banyak desainer nih yang apply, aku bisa. Nah, nanti Niko tinggal berdasarkan portofolionya, misalnya berdasarkan mungkin rekomendasi yang dilihat lewat review akan orang ini. Begitu. Oke. Terus nanti ya kerjasama, tapi melalui platform salah satu website. Oke. Menarik sekali guys. Oh, aku lupa juga sebenarnya DKV itu, lulusan DKV bisa juga jadi PNS, masuk CPNS. Beberapa tahun lalu ketika Bekraf masih berdiri sendiri, mereka buka lowongan memang untuk lulusan DKV. Jadi ada bisa gitu. Kalau kita ingin masuk instansi pemerintahan, apalagi sekarang ketika Bekraf udah masuk dengan Kementerian Pariwisata, saya bisa aja kok lebih bisa kepakai di instansi pemerintahan. Iya. Susah senangnya kuliah di DKV apa tuh? Aku mulai dengan yang susah dulu. Yang susah itu memaksa atau memeras otak untuk berpikir kreatif. Karena kadang ada saat dimana udah kan blank begitu, nggak ada ide lagi, nggak tahu ini mau dibikin gimana. Walaupun tugasnya bikin iklan tentang brand X, walaupun udah dikasih brand ini, visinya ini, dia ingin menjual ini misal, tetap ide itu kan tidak akan langsung datang, kita tetap harus benar-benar mencari. Nah itu susahnya karena tugas, karena mata kuliahnya kan memang seputar itu kreativitas ya. Iya. Jadi memang kita harus benar-benar mengasah otak, mengasah. Kadang ketika kreativitas itu belum muncul, ya itu yang bikin kita lama ngerjain gitu. Udah dekat-dekat deadline-nya baru bisa ngerjain karena idenya baru muncul jam segitu, bisa aja. Iya. Itu susahnya. Ya, kita memang harus menyediakan dana sketsa, kayak pensil itu pun ada macam-macamnya kan, 2B, 4B, dan lain sebagainya. Iya. Untuk alat-alat mewarnainya dari pensil, dari cat air itu juga kan harus mengeluarkan ekstra ya. Jadi maksudnya dananya ya. Maksudnya sebagai orang yang kreatif jangan membatasi. Kadang kita terbatas alat dan bahan, jadi terbatas juga gitu ya. Betul. Ya sih paling susah. Kalau menurut aku susahnya itu kalau buat aku ya. Kalau untuk senangnya karena aku memang senang dengan visual seperti yang aku bilang tadi. Kadang kalau bikin tugas, bukan kadang, seringnya memang itu senang aja bermain dengan warna dan atau misalnya tugasnya menggunakan salah satu software desain Photoshop, kadang tuh senang dengan hasil karya sendiri karena merasa lucu gitu, atau merasa wah ini kayaknya belum ada yang berpikir seperti ini, suka bangga sama diri sendiri. Iya. Jadinya yang aku rasakan sampai saat ini, sampai udah lulus, aku berkat masuk di kafe ya, aku jadi bisa berpikir berpikir gimana ya bilangnya. Jadi apa-apa yang aku bikin, apa-apa yang aku desain itu selalu ada alasan kan di baliknya. Jadi kita itu diajarkan untuk misalnya kita desain logo, kenapa ada bulatan? Apa artinya? Filosofis
Kenapa kehidupan. warnanya hijau misalnya, begitu. Jadi harus selalu ada Oke. alasan. Misalnya, oh karena menurut psikologi warna hijau ini melambangkan ini, bla bla bla. Hmm. Dan menurut polling misalnya followers aku senang warna hijau, begitu-gitu. Ada pesan-pesan khusus nggak Ti buat adik-adik atau rekan-rekan semua yang pengen masuk DKV? Jadi bagi teman-teman, bagi adik-adik yang tertarik masuk DKV, jangan ragu, masuk aja. Wih, Asal benar tertarik. iya. Kan makin kesini makin seperti yang tadi dibahas tadi, visual desain itu semakin dibutuhkan dan itu terlihat kok di mana-mana. Manusia berkomunikasi itu nggak cuma lewat lisan tapi lewat visual, dan visual itu kekuatannya sama kok dengan komunikasi lisan gitu. Makin cepat adik-adik menyadari itu, anak-anak menyadari itu ya makin bagus, karena berarti kita sudah langkah ke depan lah, sudah mengambil kesempatan itu. Dan nantinya kita bisa berkarya lewat situ. Tapi ya, yang ingin aku garis bawahi, asal tertarik, asal punya passion di seni dan ini. Ya sama aja sih ya kayak jurusan lain, asal komit. Dan kalau misalnya adik-adik dan teman-teman masih ragu karena tidak punya skill tertentu, ngerasa skill gambarnya kurang kah, atau malah tidak tahu gambar sama sekali, jangan khawatir, karena kita bisa belajar kok seiring kelas-kelas nanti. Tapi asal itu ya mau komit belajar. Dan seperti yang Niko udah bilang tadi, yang bersedia untuk kreatif aja sih nanti ya. Kalau Oke, thank you Ti. Jadi intinya DKV itu sangat menuntut kreativitas ya Ti ya. Betul. Berarti kalau kita mau kreatif ya kita harus up to date kan. Iya betul. Betul juga ya. Oke. Thank you Ti. Banyak masukan, banyak cerita, sharing. Semoga bermanfaat buat rekan-rekan dan adik-adik semua. Nanti kalau misalnya ada adik-adik atau rekan-rekan semua yang pengen tanya-tanya langsung ke Titi, boleh ya? Boleh banget. Ke mana, Ti? Ke Instagram aja ya. Nanti kita taruh di... Oke, demikianlah wawancara kita pada saat ini. Terima kasih buat Kak Kristi yang sudah mau bergabung dan bersedia diwawancarain. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe ya guys. Dadah!